Menjelang malam misa Natal, Gereja Santo Cornelius di Kota Madiun, Jawa Timur telah melakukan berbagai persiapan. Seperti yang terlihat pada Kamis pagi ini, para pengurus gereja tengah sibuk membersihkan lingkungan dan mempersiapkan berbagai pernak-pernik untuk menyambut Natal yang dirayakan pada tanggal 25 Desember 2020 besok. Suasana perayaan Natal pada tahun ini akan terasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sebab tahun ini memang berada pada situasi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, Gereja Santo Cornelius pun juga mempersiapkan sarana serta prasarana penunjang protokol kesehatan. Mulai dari tempat cuci tangan hingga disediakannya petugas kesehatan di dalam gereja. Gereja Santo Cornelius pun mewajibkan para jemaat untuk tetap memakai masker saat mengikuti misa Natal. Menurut Romo Antonius Yanuardi Indrowibowo, Pastor Kepala Parodi Gereja Santo Cornelius, mengatakan akan ada sebanyak 2.500 jemaat yang mengikuti misa Natal di Gereja Santa Cornelius. 2.500 jemaat akan dibagi dan mengikuti 5 kali misa, sebab gerejanya akan menyediakan sebanyak 500 kursi saja. Untuk umat Kristiani yang mengikuti misa itu pun yang telah mendaftarkan diri jauh hari sebelum pelaksanaan misa Natal. Jumlah tersebut merupakan 30% dari kapasitas normal sebelum masa pandemi COVID-19. Jadi sebelum misa Natal apa aja yang dilakukan di sini? Ya tentu pertama kita sosialisasikan juga tentang protokol kesehatan gitu ya. Lalu juga supaya umat juga dengan tenang dan mereka merasa aman, mereka juga harus memastikan kesehatan mereka sendiri. Lalu juga ada tim kesehatan yang memantau mereka nanti sepanjang misa itu. Ya, untuk melayani juga umat, karena tentu tidak semua umat akan menghadiri misa ini, maka kami juga mengharapkan mereka yang sedang sakit atau tidak enak badan atau juga yang bepergian dari luar kota itu untuk tetap tinggal di rumah. Romo menambahkan ibadah malam Natal juga akan dilaksanakan dalam 2 cara, yakni dilakukan secara langsung tatap muka namun terbatas, dan juga dilakukan secara daring melalui aplikasi video live. Selain itu, durasi ibadah saat misa Natal juga akan dibatasi maksimal sekitar 60 menit. Sementara itu, penjagaan di luar gereja menjelang misa Natal sudah diintensifkan. Dari Madiun, Jawa Timur, Imam Iswanto, SRTV. Dari Madiun, Imam Iswanto, SRTV. Dari Madiun, Imam Iswanto, SRTV. Inilah proses pembuatan sebuah pohon Natal di Gereja Santo Cornelius di Jalan Pahlawan, Kota Madiun. Sekilas tiada yang istimewa pada pohon Natal ini. Namun jika dilihat dari jarak dekat, keunikan baru terlihat. Jika pohon Natal biasanya terbuat dari pohon cemara, namun di gereja ini pohon Natal dibuat dari shuttlecock bekas pakai. Pohon Natal setinggi 3 meter ini terbuat dari shuttlecock bekas pakai yang dikumpulkan dari para jemaat gereja. Ada sekitar 1.000 shuttlecock bekas dirangkai hingga terbentuk sebuah pohon Natal yang indah ini. Selain diberi pernak-pernik Natal, sang pembuat juga memberikan aksesoris berupa lampu warna-warni untuk menambahkan keindahan pada pohon Natal ini. Menurut Ari Sutrisno, pembuat pohon Natal, setidaknya ia membutuhkan waktu 2 hari untuk menyelesaikannya. Sebab ada kesulitan tersendiri saat merapikan shuttlecock agar terlihat lebih terkesan dan menarik. Pohon Natal ini terbuat dari apa? Dari kok bekas. Itu sebanyak berapa kok ini? Kurang lebih 1.000 kok. Untuk pohon Natal ini tingginya berapa meter kira-kira? Ini kurang lebih 2 meter. 2 meter lebih ya. Iya,
Ini cuma 2 hari. 2 hari. 2 hari ya. Terus untuk gua ini terbuat dari apa, Pak? Itu dari kertas semen bekas. Bekas. Kertas semen bekas, terus kita cat ke warna. Ini kok ini dulu sebelumnya pernah digunakan juga, Mas? Dipakai. Biasanya kita main setiap hari Senin sampai Kamis. Ya, sisanya kita simpan. Terus ada inisiatif daripada dibuang, kita bikin pohon natal dari kop bekas. Selain itu, ia juga memanfaatkan kardus bekas semen sebagai replika gua yang ditempatkan tempat di samping pohon Natal tersebut. Semen bekas sebelumnya dicat terlebih dahulu dan kemudian dibentuk menyerupai gua. Alasan membuat pernak-pernik pohon Natal dari bahan bekas ini tak lain adalah sebagai upaya untuk menjaga lingkungan agar terbebas dari sampah. Sejumlah umat muslim yang tergabung dalam Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia atau LESBUMI Nahdlatul Ulama Madiun mengunjungi panti asuhan Kristen Rumah Kasih Deborah yang berada di Kecamatan Nglames. Kunjungan keagamaan tersebut dilakukan untuk mempererat persaudaraan antar umat beragama, sekaligus memberikan ucapan selamat Hari Natal kepada seluruh penghuni panti. Dalam kesempatan tersebut, sebagai bentuk toleransi dan kasih sayang terhadap sesama, para pemuda NU juga mengajak sebanyak 35 anak-anak penghuni panti untuk makan siang bersama. Keceriaan ini pun tersirat saat anak-anak panti makan bersama sambil menikmati indahnya kebersamaan antar umat beragama. Kami mencoba untuk berkolaborasi, diantaranya adalah penghijauan dengan pemberian bibit kepada para panti jomponya, orang-orang sepuh yang ada di sini. Yang kedua, kita maam bersama di dalam momentum tadi Kesejahteraan Kawanan Nasional. Yang ketiga adalah tadi ikut membantu untuk mempersiapkan Natal, tentunya seperti itu. Kegiatan juga dilanjutkan dengan menghias pohon Natal bersama dengan anak-anak panti asuhan Rumah Kasih Deborah. Pohon Natal setinggi 3 meter diberi hiasan pernak-pernik Natal. Tak hanya itu saja, para pemuda Nahdlatul Ulama ini juga memberikan bibit tanaman untuk penghijauan di Panti Jompo Wisma Asih yang berada di dalam lingkungan panti asuhan Rumah Kasih Deborah. Baik sekali saya rasa ya kunjungan ini bisa mengajarin anak-anak untuk sikap bertoleransi antar umat beragama. Jadi satu sama lainnya walaupun kita berbeda agama, tapi kita bisa menjaga toleransi. Kegiatan kunjungan dan kebersamaan seperti ini diharapkan tidak hanya dilakukan pada peringatan hari besar saja, melainkan terus dilakukan di lain waktu di berbagai kegiatan, sebagai wujud dan gambaran wajah NKRI yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.